akan menjelaskan beberapa aktivitas. Jadi yang pertama, kami akan memperkenalkan diri sendiri. Saya Akifah Nurullah. Saya Farid Noval Fadila. Ya, Alfonso Martin. Saya Abdul Fattah Rajika. Jadi aktivitas pertama yang akan kami jelaskan yaitu aktivitas unloading atau penerimaan barang. Oke, hai semuanya. Sebelum kita melihat sebelum kita naruh barang ini gerak, pertama-tama kita harus melakukan namanya checking list. Nah, dimana checking list itu adalah melihat barang ini sesuai tidak dengan apa yang ada di yang dimiliki robot atau checklist kita. Pertama kita akan lihat dulu di sini ada monitor 3. Ada di kondisi monitor di sini yang jenis Asus G628. Betul. Speaker ada 5 titik, dalam Logitech Z120 itu sama mini PC Asus mini PC dan guys, setelah kita melakukan checking list, selanjutnya kita tinggal taruh barang. Stay tune. Nah guys, jadi di sini aku mau ngejelasin gimana cara pengambilan barang yang baik dan juga benar. Pertama itu jongkok, dan kedua itu tangannya di sisi kanan dan juga sisi belakang barang. Setelah yang pertama udah checking list, yang kedua sudah naruh storage, dan sekarang yang ketiga langkah selanjutnya itu identifikasi barang sesuai dengan rak penyimpanan masing-masing. Ini dia videonya.
dan LI. Nah, dari sini nama barangnya kita ada speaker, yaitu berat objeknya 0,7 kg. Dan di sini ada lokasi tangannya, yaitu CM-nya. CM awalannya itu H-nya 40 dan V awalannya 38. Nah, untuk tujuannya H-nya 60 dan V-nya 136. Untuk jarak vertikalnya di D yaitu ada 98. Nah, kenapa dapat 98? 98 ini perhitungan dari V awal dengan V tujuan di lokasi tangan, maka hasilnya dapat 98. Untuk sudut simetrisnya di awalnya kita ada 0 dan di tujuannya ada 90. Untuk tingkat frekuensinya lift atau minnya yaitu 5. Durasi kita itu 1 jam. Dan jenis koplingnya C yaitu pair. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa RWL awal dan tujuannya bisa dapat segini. Bisa dapat 7,16 sampai 5,51. Untuk LC-nya yang awalan itu yang pertama dapat 23, terus yang tujuannya dapat 23. Ini dari tabel dari H dan V-nya. Untuk yang HM juga sama. Kenapa bisa dapat 0,63 di awalan dan 0,42 itu dari tabel. Terus yang FM-nya yang awalan dan tujuannya itu, yang awalan itu 0,89, kalau yang tujuannya itu 0,82. Itu yang buat VM. Untuk DM itu awalannya 0,87 dan tujuannya juga sama 0,87. Yang AM sama, yang AM itu beda. AM awalannya itu 0,84, yang tujuannya itu 1. Terus FM 0,80 awalannya dan tujuannya sama 0,80. Terus yang CM 0,95 awalannya dan 1,00 untuk tujuannya. Nah, kenapa bisa jadi 7,1625? Karena perkalian dari si LC kali HM, HM kali VM, VM kali DM, DM kali AM, AM kali PM, dan dikali CM. Maka hasilnya dapat 7,16. Sama di tujuannya, kenapa bisa dapat 5,51? Yaitu perkalian dari LC, HM, VM, DM, AM, VM, dan CM. Nah, untuk LI-nya, di awal kenapa kita bisa dapat 0,10 kg? Karena berhasil pembagian dari 0,7 dari berat objeknya sama hasil dari awalan RWL-nya 7,16. Maka dapatlah 0,10. Untuk yang tujuannya, kenapa kita bisa dapat 0,13 dari hasil 0,7 dibagi 5,51, yaitu berat objek dibagi tujuan RWL, maka dapatlah 0,13 kg. Nah, ini adalah hasil dari RWL dan LI dari kelompok 1. Dan untuk konveyornya, yang pertama kita ada panjang lintasannya yaitu LD. Kita dapat 4,15 meter. Kenapa bisa dapat segini? Karena hasil pembagian dari 415 cm dibagi 100. Terus, kenapa di durasi waktu perpindahan kontainer kita dapat 0,069167 menit? Karena hasil pembagian dari 4,51 detik, kita TD-nya itu dapat 4,51 detik, 4,15 dibagi sama 60. Tuh, dapatlah 0,006. Dan untuk kecepatan konveyornya di VC kita dapat 60 menit. Nah, kenapa bisa dapat 60 menit? Dari hasil pembagian LD dibagi T, panjang lintasan dibagi durasi waktu, maka dapatlah 60 menit. Untuk tingkat aliran barang per menit itu RF, kenapa kita bisa dapat 9 part per menit? Karena kita ada 3 dikalikan dengan 3, maka dapatlah 9. Untuk jarak antar kontainer itu SC, kenapa bisa dapat 20? Karena kita hasil perkalian 3 dikali 60 dibagi 9, maka dapatnya 20 meter untuk jarak kontainernya. Dan untuk jumlah kontainer pada konveyor dalam satu menit
unit, kita dapat 3 unit. Dan untuk tingkat pelarian barang per jam, kita dapat 180 part per jam, yaitu 3 dikali 60. Nah, untuk perbaikannya, kita ada beberapa perbaikan, yaitu di RF-nya, SC, dan jumlah kontainernya. Nah, coba kita teliti di sini. Yang pertama kan RF-nya dapat 9. Nah, kenapa di sini dapat 15 di analisis perbaikannya? Karena 3 dibagi 5. Terus SC-nya kenapa bisa dapat 12 meter sedangkan di sini 20 meter? Yaitu karena hasil dari 3 dikalikan dengan 60 dibagi 15, maka dapatnya 12 meter. Nah, untuk jumlah kontainer pada konveyor dalam 1 menit, yang tadi dapat 3, sekarang dapat 5 menit.